Shalom Ibu Bapak Saudaraku, hari ini Jumat 15 Mei. Kembali saya dan Ibu Gembala mengajak Ibu Bapak Saudaraku bersama menyembah Tuhan. Ajar kami rahasia pengampunan ketika dibenci, ketika dicaci, kami memberkati. Ajar kami rahasia kekuatan saat dilupakan, saat ditinggalkan, Engkau tegar berjalan. Luka hati pun menganga, perih tiada terkira. Berseru merintih pilu, Yesus yang pernah terhina, tersalib sengsara. Jamahlah, luka pun berbunga. Jamahlah, luka pun berbunga. Bapa, kami rindu menimba kekuatan dari-Mu melalui firman-Mu. Berfirman-Lah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama kami mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Ibu Bapak Saudaraku, kita belajar firman Tuhan dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat 1 sampai yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan membukakan pintu-pintu berkat-Nya, tidak ada seorang pun yang sanggup memikirkannya, apalagi menghentikannya. Hari ini Ibu Bapak Saudaraku, kita melihat bagaimana Tuhan membukakan pintu berkat untuk seorang yang bernama Daud. Ibu Bapak Saudaraku, dari nol dia seorang gembala. Di dalam pengembalaannya ia melatih dirinya sedemikian rupa untuk mengalahkan harimau dan beruang, sehingga ketika kesempatan datang ia mampu mengalahkan Goliat. Tentunya juga karena kasih karunia dan pertolongan Tuhan. Dan setelah mengalahkan Goliat, Ibu Bapak Saudaraku, Saul memanggilnya untuk tentu mencari tahu siapa Daud ini. Lalu setelah selesai pembicaraan itu, Allah membuka berkat lebih luas lagi. Yang pertama adalah putra mahkota mengasihinya. Perhatikanlah Ibu Bapak Saudaraku ayat yang pertama.
di mana dikatakan ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Ibu bapak saudaraku, putra mahkota dari Saul yang bernama Yonatan mengasihi Daud berangkat dari hati yang murni dan kasih yang berangkat dari kekaguman kepada pribadi Daud ini. Sehingga ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bukan berhenti pada kekaguman tetapi melangkah kepada pengakuan bahwa Daud memang lebih layak untuk memimpin kerajaan Israel yang harusnya menjadi haknya. Itu ditandai dengan ayat yang keempat. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Semua diserahkan sebagai wujud penghormatan dan penerimaannya sebagai pemerintahan Daud terhadap dirinya maupun terhadap bangsa Israel. Lalu yang kedua, ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan memberkatinya, sehingga di sana dituliskan ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ayat yang kelima, Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Ibu bapak saudaraku yang kekasih, Tuhan memberkati sehingga kemanapun juga Daud diutus untuk berperang selalu berhasil. Lalu ibu bapak saudaraku yang kekasih, yang ketiga ibu bapak saudaraku, bukan hanya Tuhan memberkatinya dengan selalu berhasil, seluruh rakyat dan para pegawai Saul pun berpihak kepada Daud. Sehingga di sana dikatakan, ibu bapak saudaraku, hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Ketika Saul melihat keberhasilan Daud yang luar biasa, lalu dari seorang prajurit diangkat menjadi seorang perwira. Dan Alkitab menuliskan kepada kita bahwa seluruh pegawai-pegawai Daud melihat itu sesuatu yang baik dan menerimanya. Lalu seluruh rakyat pun menerimanya. Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bukankah ini juga gambaran hidup ibu bapak saya dan saudara? Ketika Tuhan membukakan pintu-pintu berkat, tidak ada seorang pun yang sanggup menghentikannya. Bahkan berkat-berkat Tuhan itu di luar akal pikiran kita. Tapi rupanya gambaran hidup belum berakhir sampai di situ. Ketika keberhasilan, ketika berkat Tuhan ada pada ibu bapak saya dan saudara, selalu saja ada orang-orang yang Tuhan izinkan untuk menebar, baik itu iri dan lain sebagainya. Mari kita melanjutkan pembicaraan dan pembacaan kita. Ayat yang ke-6, tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana dengan sukacita dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan ini menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, awalnya adalah nyanyian sambutan kemenangan itu, di mana perempuan menari-nari sambil menyanyikan, yang kedengarannya di telinga kita seolah-olah nyanyian itu kurang bijaksana, karena nyanyian itu mengatakan Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Ibu bapak saudaraku, sebetulnya berlaksa-laksa itu sebetulnya bukan menunjuk kepada jumlah tertentu, tetapi kepada sekian banyak. Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, rupanya yang sekian banyak di telinga Saul berlaksa-laksa ditafsirkan sebagai angka yang jelas sehingga mengalahkan kemenangan yang selama ini dicapainya. Sehingga Alkitab menulis kepada ibu bapak saudaraku, raja ini mendengki kepada Daud.
Mari sampai di sini kita menarik penerapan. Bukankah seringkali ini juga terjadi dalam hidup ibu bapak saya dan saudara ketika ibu bapak saya dan saudara berhasil? Selalu saja ada orang yang iri. Ketika ibu bapak saya dan saudara misalnya di perusahaan dipercaya naik pangkat misalnya, posisi naik misalnya, bukankah selalu saja ada orang yang dengki? Misalnya saja ibu bapak saudaraku gaji kita dinaikkan, ada saja orang yang usil dan lain sebagainya. Tetapi selama hanya berhenti sampai di situ, itu tidak jadi masalah. Tetapi apabila dengki dilanjutkan dengan tindakan-tindakan destruktif, itu yang bermasalah. Sampai di sini ibu bapak saudaraku tolong ditangkap. Perjalanan hidup kita kadang seperti ini. Akan tetapi ibu bapak saudaraku, sekalipun kita dibenci, sekalipun kita disalah mengerti, tolong ibu bapak saudaraku terus mempersiapkan diri dengan hati yang meluap dengan pengampunan. Tetapi yang terpenting dari pihak Daud sendiri, tidak ada sekecil apapun juga untuk meraih kerajaan atau menggantikan Saul menjadi raja. Ibu bapak saudaraku yang kekasih, pernah dikisahkan ibu bapak seorang polisi menyaksikan seorang anak kecil sedang memasukkan amplop ke kotak surat itu untuk nanti diambil tukang pos. Lalu ibu bapak saudaraku polisi itu berjalan mendekatinya. Belum sampai mendekatinya, ibu bapak anak kecil merasa amplopnya sudah masuk ke dalam kotak itu lalu ditinggalkan. Karena hanya yang masuk sedikit lalu amplop itu jatuh. Pak polisi lalu mengambil amplop itu. Lalu karena amplop itu tidak dilem, maka dibuka. Isinya adalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan, saya minta uang 500.000. Tolong Tuhan kirimkan yang 250 untuk obat mama saya yang sakit, yang 250 untuk beli sepatu dan tas sekolah saya. Lalu Pak polisi ini berpikir, aduh kasihan sekali anak itu. Lalu ia buka dompetnya, hitung uangnya hanya 450.000 rupiah. Lalu semua dimasukkan ke amplop itu, lalu diantarkan kepada anak kecil itu. Lalu dikatakan Tuhan Yesus sudah menjawab doamu. Oh, gadis kecil itu senang sekali ibu bapak saudaraku. Lalu paginya kembali ia memasukkan amplop surat ke kotak itu. Pak polisi melihat lagi dan secepatnya akan menolong, tetapi belum sempat sampai di situ gadis kecil itu meninggalkan tempat itu. Amplopnya kembali jatuh, Pak polisi membukanya dan betapa kagetnya ibu bapak ketika membuka itu. Dibaca ibu bapak saudaraku, di sana dikatakan terima kasih Tuhan Yesus, kirimanmu sudah sampai. Tapi tolong besok lagi jangan dititip kepada Pak polisi, karena yang 50.000 diambil Pak polisi. Ibu bapak saudaraku, Pak polisi bengong, ibu bapak saudaraku geleng-geleng kepala. Kadang-kadang pertolongan kita disalah mengerti. Tujuan baik kita disalah mengerti, posisi kita disalah mengerti, berkat yang kita terima disalah mengerti. Tetapi mari belajar seperti Daud, tidak balas mendengki tetapi menunjukkan matanya kepada Allah yang disembahnya. Kita berdoa. Bapa di surga, ajar kepada kami untuk meneladani pribadi yang benar-benar bisa dijadikan teladan, di mana mengasihi Tuhan, sehingga ketika kemenangan lepas kemenangan tidak menjadikan sombong, tetapi tetap merendahkan hati, dan ketika disambut dengan kedengkian pun ia tidak membalas kedengkian. Dan biarlah hari ini kami masuki harimu dalam berkat dan pimpinanmu dengan hati yang bersih dan mata yang tertuju kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati ibu bapak saya dan saudara.